Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herli Mauliana, NPM 2001022001, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, atau diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kita juga mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrogramannya yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Selanjutnya, fungsi software atau perangkat lunak komputer. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software lain komputer. Keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Yang kelima, selain itu, perangkat hardware atau software komputer ini juga dapat kita gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Selanjutnya, pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini bisa digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia berfungsi dalam menerjemah aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user atau CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa kita ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contoh adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Yang pertama, firmware. Yang kedua, freeware. Yang ketiga, hardware. Yang keempat, open source. Yang kelima, malware. Yang keenam, shareware. Yang ketujuh, spyware. Yang dimaksud dengan firmware yaitu merupakan jenis perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut hingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun
mengembangkan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua, freeware. Apa itu freeware? Freeware merupakan salah satu software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap, sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga, hardware. Apa itu hardware? Hardware jenis perangkat lunak yang dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat, open source. Apa itu open source? Perangkat yang dapat dibuka kode sumbernya dan hingga meningkatkan menyebarluaskannya umum. Software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Yang kelima, malware. Apa itu malware? Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, yaitu pladen, client, dan atau jaringan komputer berbagai jenis malware. Yang keenam, shareware. Shareware yaitu merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Ketujuh, spyware. Apa itu spyware? Spyware yaitu software yang khusus digunakan dalam mata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Dari beberapa jenis software di atas, apa saja spesifikasi yang ada pada perangkat tersebut? Di bawah ini beberapa spesifikasi yang bisa kita ketahui. Yaitu beberapa contoh software. Yang pertama, Microsoft Office Word. Kedua, Microsoft Office PowerPoint. Yang ketiga, Microsoft Excel. Yang keempat, Mozilla Firefox. Yang pertama, Microsoft Office Word. Apa itu Microsoft Office Word? Yaitu software yang satu ini bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua, Microsoft Office PowerPoint. Yang dimaksud Microsoft Office PowerPoint yaitu dapat digunakan membuat sebuah presentasi. Yang saya pakai kali ini dan bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan lebih banyak lagi. Yang ketiga, Microsoft Excel. Microsoft Excel tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang keempat, Mozilla Firefox. Yang dimaksud dengan Mozilla Firefox yaitu sebuah software yang dapat digunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software perangkat lunak yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.